Peradaban awal dunia. Pengertian peradaban. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization, atau dalam bahasa asing lainnya, peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Ciri-ciri umum sebuah peradaban yaitu pertama ada pembangunan kota-kota dengan tata ruang yang baik, indah dan modern. 2. Sistem pemerintahan yang tertib karena terdapat hukum dan peraturan. 3. Berkembangnya astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, arsitektur, kesenian, ilmu ukur, keagamaan, dan lain-lainnya. 4. Masyarakat dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian, dan sastra sosial. Peradaban dan kebudayaan memiliki perbedaan, yaitu pertama, kebudayaan menceritakan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasa oleh panca indera. Sedangkan peradaban mengemukakan pendapat dan penilaian terhadap suatu hasil kebudayaan, seperti tinggi, halus, sopan, luhur, indah, dan sebagainya. Nilai-nilai peradaban mengandung nilai-nilai keluhuran. Peradaban Lembah Sungai Nil atau Mesir Kuno. Secara geografis, Mesir Kuno berada di benua Afrika bagian utara. Sebagian wilayahnya merupakan daerah padang pasir yang tandus yang di tengah-tengahnya mengaliri sungai besar yaitu Sungai Nil. Merupakan daerah pemusatan penduduk sehingga disitulah tumbuh peradaban Mesir Kuno. Herodotus mengatakan bahwa Mesir merupakan hadiah dari Sungai Nil karena sungai inilah kehidupan Mesir digantungkan sejak zaman dahulu dengan hasil peradaban kuno yang sudah sangat maju. Aksara atau tulisan. Masyarakat Mesir kuno mengenal tulisan yang disebut hieroglif atau tulisan yang berbentuk gambar. Tulisan hieroglif banyak ditemukan di dinding piramida, tugu obelis, maupun daun papirus. Huruf hieroglif terdiri dari gambar dan lambang berbentuk manusia, hewan, dan benda-benda. Setiap lambang memiliki makna tersendiri. Tulisan hieroglif selanjutnya berkembang menjadi lebih sederhana yang kemudian dikenal dengan tulisan hieratik atau demotis. Tulisan hieratik adalah tulisan suci yang hanya diboleh dipergunakan oleh para pendeta. Sedangkan tulisan demotis adalah tulisan rakyat yang dipergunakan untuk urusan keduniawian, misalnya seperti jual beli dan sebagainya. Saat Napoleon menyerbu Mesir pada tahun 1799, salah satu anggotanya lah yang menemukan batu besar berwarna hitam di daerah Rosetta. Batu itu kemudian tidak diketahui dan 23 tahun setelah penemuan batu Rosetta atau pada tahun 1822, J.F. Campillion berhasil mengungkap makna tulisan tersebut dengan membandingkan 3 bentuk tulisan yang dipergunakan, yaitu hieroglif, demotik, dan Yunani. Dengan terbacanya isi batu Rosetta, maka terbukalah tabir mengenai pengetahuan Mesir kuno atau Egyptologi. Selain di batu, tulisan hieroglif juga ditemukan di kertas yang terbuat dari batang papirus yang sudah digunakan sejak Mesir kuno dinasti pertama, termasuk penggunaan tinta yang berasal dari campuran air dengan semacam getah sayur dan cat. 2. Sistem kalender. Masyarakat Mesir kuno awalnya membuat kalender berdasarkan siklus bulan selama hari. Namun, karena dianggap kurang tepat, akhirnya mereka menetapkan kalender berdasarkan kemunculan Sirius yang muncul setiap tahun. Mereka menghitung 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari, dan lamanya setahun adalah 365 hari, yaitu 12 kali 30 hari ditambah 5 hari. Mereka juga mengenal tahun kabisat. Perhitungan ini disebut dengan kalender yang digunakan sekarang atau tahun Syamsiyah atau sistem solar. Perhitungan kalender Mesir kuno dengan sistem solar inilah yang kemudian diambil alih oleh bangsa Romawi menjadi kalender Romawi dengan sistem Gregorian. Sedangkan bahasa Arab kuno diambil alih perhitungan sistem lunar menjadi tarikh Hijriyah. 3. Seni bangunan atau arsitektur.
Bangsa Mesir kuno telah memiliki kemampuan yang menonjol baik dalam bidang matematika, geometri, maupun bidang seni arsitektur. Peninggalan bangunan Mesir kuno terkenal seperti piramida dan kuil. Arsitek terkenal pembangunan piramida adalah Imhotep. Bangunan ini telah dirancang dengan memiliki kamar bawah tanah, pekarangan dengan kuil kecil di bagian luarnya. Tiang-tiang dan dinding-dindingnya dihiasi dengan hiasan yang indah. Di bagian dalam bangunan juga terdapat lorong-lorong, lubang angin, dan ruang jenazah raja. Di depan piramida terdapat pula Sphinx, yaitu patung singa berkepala manusia yang berfungsi yang diyakini sebagai penjaga piramida. Piramida terbesar adalah makam Raja Cheops yang tingginya mencapai 137 meter yang berada di Gizeh. Selain Cheops, di Gizeh juga terdapat piramida Khafre dan Menkaure. Di Saqqarah terdapat pula piramida Firaun Djoser. Ada pula pemakaman yang disebut mastaba untuk para golongan bangsawan. Bangunan selanjutnya adalah kuil yang berfungsi sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. Kuil terbesar dan terindah hingga kini adalah kuil Karnak yang dibangun untuk pemujaan dewa Amon-Ra. Kuil Karnak memiliki panjang kurang lebih 433 meter atau 1.300 kaki, tiang-tiangnya setinggi 23,5 meter dengan diameter kurang lebih 6,6 meter atau 20 kaki. Tembok, tiang, dan pintu gerbang dipenuhi dengan lukisan dan tulisan yang menceritakan tentang keadaan pada masa pemerintahan raja. 4. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat Mesir kuno adalah menyembah banyak dewa. Dewa tertinggi yang disembah adalah Dewa Re atau Ra atau Dewa Matahari, yang dianggap sebagai pemimpin para dewa-dewa lainnya yang disembah, yaitu Dewa Osiris atau Dewa Sungai Nil dan Dewa Isis. Masyarakat Mesir kuno beranggapan bahwa jiwa manusia masih tetap hidup selama jasmani utuh. Oleh sebab itu, mereka membuat mumi, yaitu mayat yang diawetkan dengan balsam. Biasanya, dalam kalangan bangsawan yang meninggal akan dibuat mumi, mayat ditempatkan di mastaba dan dimasukkan ke dalam piramida.